Apa itu ayat kursi? Kursi itu bukan tempat duduk seperti bahasa Indonesia ya. Tapi kursi itu bahasa Arab artinya tempat pijakan kaki raja di singgasananya. Jadi kalau singgasana raja diinjak pijakan untuk naik ke atas, itu namanya kursi. Apa yang Allah katakan? Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a itu artinya telah meluas, telah menutupi. Kursiyuhu, tempat pijakan kakinya dia. Allah, tempat pijakan kakinya dia. Allah. Kami akan bongkar kebohongan dari Ustadz Wahabi ini yang mengatakan bahwa makna dari kursi itu adalah telapak kakinya Allah, tempat pijakan kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bacakan di dalam kitab Tafsir At-Tabari, Al-Qaul fi ta'wili qawlihi jalla thana'uhu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Ikhtalafa ahlu ta'wili fi ma'nal kursi alladhi ahbarallahu fi hadhil ayah annahu wasi'as samawati wal ardo. Faqala ba'duhum huwa ilmullah. Pendapat mengenai penakwilan dari ayat Al-Quran wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, ulama memang berbeda pendapat mengenai makna kursi tersebut. Ada ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari kursi di dalam ayat itu adalah ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita terjemah wasi'a kursiyuhus samawati, itu berarti ilmunya Allah itu meliputi langit dan juga bumi. Wa qala akharun al-kursi al-arsyu nafsuhu. Zakaro man qala dzalik sanna Abu Zuhair an Jubair qala kana al-Hasan yaqulu al-kursi huwa al-arsyu. Sebagian ulama mengatakan bahwa kursi dimaksud dalam ayat tersebut adalah arsy itu sendiri. Diceritakan ada sebuah hadis dari Jubair bahwasanya Sayyid Hasan pernah berkata, beliau mengatakan al-kursi huwa al-arsyu. Kursi itu adalah arsy itu sendiri. Wa qala akharun al-kursi maudiul qadamaini. Dzakaro man qala dzalik. Haddatsani Ali bin Muslim at-Tus. Qala sana Abdus Somad bin Abdul Waris. Qala sana Abi. Qala sana Muhammad bin Hijadah. An Salamah bin Kuhel. An Umarah bin Umar. An Abi Musa qala. Al-kursi maudiul qadamaini. Diceritakan bahwa dari Abi Musa pernah berkata bahwa maksud dari kursi dalam ayat tersebut adalah tempat pijakan kedua telapak kaki. Bahkan di dalam kitab Tafsir Jalalain juga ditafsiri maksud dari kursi tersebut memang terjadi perkhilafan. Ada yang memaknai kursi itu adalah ilmunya Allah, ada yang memaknai kursi itu adalah kursi itu sendiri. Juga ada ulama yang menafsiri kursi itu adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi langit dan juga bumi. Sehingga dari sini sudah kita bisa pahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, pembesar Wahabi di Indonesia ini, mengatakan bahwa kursi itu adalah tempat pijakan kakinya Allah. Ini sangat mukhalif, sangat tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir di dalam kitabnya. Salah satunya Tafsir Tabari. Itu memang ada kata-kata yang mengatakan bahwa penafsiran dari al-kursi itu adalah maudiul qadamaini. Kursi itu adalah tempat pijakan kedua kaki. Di tafsir tersebut tidak dijelaskan apakah ini pijakan kakinya Allah atau pijakan kakinya siapa. Itu tidak dijelaskan. Karena ketika kita menafsiri Al-Quran sebagaimana penafsiran Ustadz Khalid Basalamah ini, maka kita akan kita tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu ayat laisa kamislihi syai'un. Ayat tersebut menerangkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita menafsiri Al-Quran, kursi itu sebagai pijakan telapak kakinya Allah, maka seakan-akan kita menyamakan Allah terhadap makhluknya. Sama-sama memiliki kaki, sama-sama berpijak di atas tempat. Padahal Allah itu tidak membutuhkan tempat. Ini juga tidak sesuai dengan akidah Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Mengapa demikian? Karena salah satu dari sifat yang wajib bagi Allah adalah mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis itu berarti Allah itu
wajib berbeda dengan makhluknya. Sehingga muhal bagi Allah Subhanahu wa taala menyamai makhluknya. Mustahil bagi Allah menyamai terhadap makhluk. Mumasalatul lil hawadis itu sangat muhal bagi Allah. Ketika kita menafsiri Al-Quran dengan penafsiran tempat pijakan kedua kakinya Allah, maka ini yang pertama tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, Ustadz Khalid Basalamah ini sudah tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Yang ketiga, sudah menyalahi dari akidah Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Bahkan di tafsir Sawi itu ada ungkapan yang begitu menarik. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan arsy, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan langit dan juga bumi, Allah menciptakan makhluk di seluruh alam ini, bukan berarti Allah itu membutuhkan terhadap makhluk tersebut, melainkan itu hanya bukti bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Sawi ketika beliau menyampaikan tentang penafsiran ayat tersebut. Wa khalqul arsy wal kursi min hukmillah la lil ihtiyaji lahuma. Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan kursi. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. La lil ihtiyaji lahuma. Bukan karena Allah itu membutuhkan terhadap arsy dan juga kursi, bukan berarti Allah membutuhkan terhadap dua hal itu. Sama seperti ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Apakah Allah membutuhkan Nabi Adam? Kan tidak. Allah menciptakan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Apakah beliau membutuhkan malaikat Jibril? Kan tidak. Allah tetap tidak membutuhkan, hanya saja Allah menciptakan malaikat Jibril itu supaya kita mengetahui Allah itu maha kuasa. Allah mampu menyampaikan wahyunya dengan dirinya sendiri. Tapi Allah menciptakan malaikat Jibril bukan berarti Allah butuh terhadap malaikat Jibril, melainkan Allah hanya ingin menyampaikan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Begitupun ketika Allah menciptakan kursi yang oleh para ulama ditafsiri, ada yang menafsiri ilmu, ada yang menafsiri kerajaan, ada yang menafsiri tempat pijakan kedua kaki. Bukan berarti Allah berpijak di atas kursi tersebut, bukan berarti Allah itu punya kaki. Nah, ini sangat bahaya ketika kita sudah meyakini bahwa Allah itu punya kaki, padahal laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai terhadap apapun. Allah tidak sama dengan apapun. Ketika kita menafsiri sebagaimana penafsiran oleh Ustadz Wahabi ini, maka ini adalah penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ulama, juga tidak sesuai dengan akidah Asy'ari, karena akidah Asy'ari itu mewajibkan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Juga tidak sesuai dengan penafsiran ulama ahli tafsir. Tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang menafsiri sebagaimana penafsiran dari Ustadz Khalid Basalamah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.